Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, malam ini kita akan bahas ayat yang ke-255 surah Al-Baqarah tentang ayatul kursi. Sedikit sudah kita bahas pada minggu yang lalu, kita akan sempurnakan pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Allahu la ilaha, Allah tidak ada Tuhan, ai la ma'buda bihaqqi maujud, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada. Illa huwa al-hayyu, melainkan Dia yang maha hidup, ai al-baqi alladzi la sabila alaihi lil mauti wal fana, yang kekal, yang tiada jalan atasnya untuk menemui kematian dan juga binasa. Al-Hayyu bagi Allah adalah Allah yang senantiasa hidup, tidak akan pernah mati atau tidak pernah binasa. Di sini kita ada perbedaan antara manusia dengan Allah. Manusia hidup juga, tetapi hidupnya manusia dimulai dengan adanya permulaan, dan setiap yang bermula pasti akan punya penghabisan, ya. Sedangkan Allah, hidupnya Allah tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir baginya. Allah bersifat al-baqa, ya, sangat berkaitan antara al-hayy dengan al-baqa. Dua-dua ini merupakan sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qayyum. Al-qayyum ay daimul qiyami bitadbiril khalqi wa hifzihi fil ijadi wal arzaq. Al-qayyum artinya yang terus-menerus mengurus, yang senantiasa mengurus makhluknya dan menjaganya dalam hal mewujudkan dan memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Nah, dua sifat ini kita sudah bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Kemudian dijelaskan lagi bagaimana sifat Allah setelah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian dijelaskan la ta'khudhuhu sinatun ay nu'asun, tidak mengantuk, ya. Allah itu tidak dihinggapi oleh rasa kantuk. Wala naumun, dan juga tidak tidur. Thaqilun, ya. Naumun ay thaqilun, naum itu, tidur itu sesuatu yang membuat seseorang berat, ya. Kata Syekh Nawawi, dia menafsirkan naum di sini thaqil, berat. Karena orang sekuat apapun, kalau sudah ngantuk apalagi tidur, maka itu akan menjadi berat baginya. Dia mau jalan nggak bisa, ya, tidur. Apalagi mau ngurus apa saja nggak bisa kalau tidur. Dua keadaan ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu menegaskan bahwa sifat al-qayyumnya Allah, sifat mengurusnya Allah tidak bisa dihalang oleh ngantuk dan juga tidur.
Karena kalau ada orang yang mengurus kemudian dia ngantuk apalagi tidur, maka yang diurus pasti akan berantakan, gitu Pak. Nah, jadi karena Allah itu tidak bersifat dengan dua sifat ini, enggak ngantuk atau tidak tidur, maka pengurusan Allah terhadap makhluknya itu adalah pengurusan yang tidak bisa kita ragukan lagi bagaimana hebatnya Allah mengurus kita. Ya, jangankan mengurus makhluk, kalau kita bayangkan Pak, kita ini saja kalau sudah ngantuk Pak, lagi bawa mobil di jalan tol, kalau ngantuk sedikit saja itu fatal, ya, ngantuk sedikit saja fatal, apalagi tidur. Maka dua keadaan ini menjelaskan sifat al-qayyumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayushghiluhu an tadbirihi wa amrih, yang mana kalau orang itu ngantuk atau kalau Allah itu ngantuk, maka akan menyibukkan dia, melalaikan dia daripada mengurus hambanya dan juga mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluknya. Aila ya'khudhuhu nu'asun fadlan an ay ya'khudhahu naumun. Maksudnya juga yang adalah Allah itu tidak dihinggapi rasa ngantuk, lebih-lebih lagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dijelaskan pada bahagian ini, semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Wa hadza raddun 'alal musyrikin al-'abidin li ba'dil kawakibi allati fis sama. Bahagian ini menolak terhadap kaum musyrikin yang mereka menyembah sebahagian bintang-bintang yang ada di langit, walil asnam, dan menolak perbuatan kaum musyrikin yang menyembah berhala, allati fil ard, yang berhala-berhala itu ada di bumi. Ai fala tasluhu an takuna ma'budatan li'annaha mamlukatan lillahi makhluqatan lahu. Tidak layak itu semuanya disembah baik itu bintang ataupun berhala, karena semuanya adalah milik Allah dan semuanya adalah diciptakan atau makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, bahagian ini Allah menegaskan kepada kita bahwa semua yang ada di alam semesta ini, di bumi apalagi yang di langit, disebutkan langit pertama kali daripada bumi karena langit lebih luas daripada bumi. Langit lebih luas daripada bumi, dan langit itu berlapis-lapis. Manusia hanya bisa mampu mendeteksi planet yang terjauh, dan itu tidak menutup kemungkinan di atas planet terjauh ada lagi planet, ya. Dan semua benda langit yang memancarkan cahaya itu disebut dengan bintang, al-kawakib, ya, yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia. Semuanya itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita hayati apa yang Allah nyatakan ini, kita akan menjadi orang yang tidak pernah takut akan apapun, karena semua yang ada di bumi dan yang ada di langit adalah miliknya Allah. Sesuatu yang menjadi milik Allah, maka makhluk tidak bisa mengatur melainkan atas izin dari pemiliknya.
Ya. Orang kalau yakin dengan ayat ini, dia tidak akan pernah risau. Tidak pernah risau akan rizki. Karena yang memberi rizki adalah Allah. Dia tidak pernah risau akan pekerjaan. Karena yang memberikan pekerjaan adalah Allah. Dia tidak akan pernah risau akan masa depan, karena yang menciptakan masa depan juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita terlalu memikirkan dunia, yang dunia itu adalah semuanya milik Allah. Jadi kalau kita kepengen gampang urusan, kalau kita kepengen enak hidup di dunia ini tanpa banyak pikiran, mintanya langsung sama pemiliknya. Banyak orang yang terlalu berharap kepada makhluk, pada akhirnya makhluk itu mengecewakan mereka. Karena makhluk juga adalah yang memilikinya adalah Allah. Begitu. Kita lebih sering minta kepada makhluk daripada minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi sikap ini harus senantiasa kita tanamkan, bahwa semua yang ada di bumi, semuanya itu milik Allah. Bisa kita gambarkan begini, Pak, analogi mudahnya. Kalau kita dengar kabar bahwa ada satu kampung, yang di kampung itu terdapat barang tambang. Kemudian kita datang ke situ. Kita cari apa yang dikatakan orang, bahwa di kampung itu ada barang tambang, katakanlah emas, yang kalau kita gali kita akan dapat. Datang ke kampung itu, nggak izin nggak apa, kita gali. Kita nggak pernah tahu di mana lokasinya. Kita gali aja. Kita gali di sini nggak ketemu. Kita gali di sini nggak ketemu. Capek kita cari, nggak dapat apa yang kita inginkan. Padahal di kampung itu ada ketua kampungnya. Dia yang lebih tahu tentang kampung itu. Dan dia yang lebih tahu di mana lokasinya. Yang gampang, pas kita datang ke situ, ngapain? Kita temuin ketua kampungnya, tanya, "Pak, saya dengar di sini katanya ada barang tambang. Kalau boleh tahu di mana tempatnya?" Maka kalau kita minta baik-baik, izin baik-baik, dia akan kasih tahu, "Oh, barang tambangnya ada di situ." Karena dia yang lebih tahu lokasi daripada kita yang orang asing. Datang ke situ, kita gali, dapat, Pak. Tuh. Ini gambaran mudah. Allah ini yang punya, bumi ini, dunia ini semua yang punya siapa? Allah. Kalau pusing masalah rizki, jangan datang kepada makhluk, datang sama Allah. Minta sama Allah, nanti Allah akan arahin tuh. Allah akan kasih jalan. Nih kemari, Allah akan bukain semuanya. Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tuh. Jadi ayat ini, bahagian ini harus kita betul-betul resapi dalam diri kita, sehingga kita nggak pernah risau akan dunia, nggak pernah risau akan kehidupan kita, karena pemiliknya adalah Allah. Maka dekati Allah, maka nanti dunia akan didekatkan kepada kita. Kita mencari dunia, mengabaikan Allah, laksana kita mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin jauh. Tapi kalau kita mengejar Allah, Allah akan jadikan dunia mengejar kita.
kita nggak kejar bayang-bayang, kita lari daripada bayang-bayang, bayang-bayang itu akan yang mengejar kita. Itu hakikat sebetulnya kehidupan dunia ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas nih, bahagian ini saja, kalau kita resapi, tenang hidup kita Pak. Tenang hidup kita, nggak risau akan masalah dunia, masalah politik apalagi, nggak pernah risau. Pokoknya ya semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Kalau Allah pengen kasih, Allah kasih. Kalau Allah nggak pengen kasih, Allah nggak akan kasih. Gitu. Ya. Baik, kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan atas izinnya. Ay la yashfa'u indahu ahadun min ahli samawati wal ardi yaumal qiyamati illa bi amrih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah seorang pun daripada penduduk langit dan juga penduduk bumi pada hari kiamat melainkan atas perintah daripada Allah. Wa hadza raddun 'alal musyrikin, dan ini menjadi penolakan terhadap orang-orang musyrik, haitsu za'amu annal asnama tashfa'u lahum. Karena mereka menyangka, mereka meyakini bahwasannya para berhala itu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Fa innahu ta'ala la ya'zanu fil syafa'ati li ghairil muti'in. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin, tidak mengizinkan dalam hal syafaat melainkan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dalam hal memberikan syafaat li ghairil muti'in, kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Orang yang dapat memberikan syafaat adalah mereka yang taat kepada Allah. Ya, maka tidak mungkin berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir, orang musyrik bisa memberikan syafaat kepada Allah. Dan yang layak mendapat syafaat juga adalah orang-orang yang taat kepada Allah, artinya yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dosa saja ya itu masih ada kemungkinan kita dapat syafaat. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan hamba-hambaku. Kalau kita punya dosa, masih ada peluang untuk dapat syafaat. Tapi kalau sudah kufur, nggak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya, itu kata kuncinya. Iman adalah password untuk kita bisa mendapat syafaat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepadanya. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah yang mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Ay ya'lamu ma qablahum wa ma ba'dahum. Ay ma fa'aluhu min khairin wa syarrin wa ma yaf'alunahu ba'da dzalik. Yakni Allah mengetahui apa yang sebelum dan apa yang sesudah, atau makna yang lainnya adalah Allah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Yang telah artinya yang sudah lalu dari kebaikan dan keburukan, wa ma yaf'alunahu ba'da dzalik, dan apa yang akan mereka lakukan ya, yakni pada masa yang akan datang setelah yang itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, sesuatu pun daripada ilmunya, ay biqalilin minal min ma'lumatihi, yakni sedikit daripada pengetahuannya Allah, illa bima syaa, melainkan apa yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah. Ay ya'lamuhu ay anna ahadan la yuhitu bima'lumatil ghaib. Kelewatan. Ya'lamunahu ay inna ahadan la yuhitu bima'lumatillahi illa ma syaa wa huwa ay ya'lamahum.
bahwasannya seseorang tidak mengetahui akan pengetahuan, akan informasi tentang Allah melainkan yang Allah kehendaki terhadap dia, yang mana Allah memberitahukan kepada mereka. Ai al-makna innahum la ya'lamunal ghaiba illa inda ittila'illahi ba'da anbiya'ihi ala ba'dil ghaib. Bahwasannya mereka tidak mengetahui perkara yang gaib melainkan setelah Allah menunjukkan kepada sebahagian nabinya atas sebahagian perkara-perkara yang gaib, ya. Jadi bahagian ini menjelaskan kepada kita bahwa pengetahuan tentang Allah tidak bisa kita peroleh melainkan karena Allah sendiri yang mengajarkannya kepada kita. Melalui siapa? Melalui nabi-nabinya. Ya, kalau tidak karena Allah yang mengajarkan kita, kita nggak pernah tahu akan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau kepengen kenal Allah harus melalui para ulama. Kalau mau ma'rifat kepada Allah harus melalui jalur keilmuan. Karena yang menjadi pewaris para nabi adalah para ulama. Maka akan jadi sesat kalau orang belajar agama dari orang yang tidak pernah merintis dalam hal mencari ilmu. Nggak pernah ada track recordnya dia ngaji. Tahu-tahu ngaku sebagai ulama, nggak taunya ujung-ujungnya tukang ngobatin orang. Tahu-tahu ujungnya dukun. Tahu-tahu akhirnya dia nipu. Nah, ini pegangan bagi kita bahwa tidak ada yang diketahui tentang Allah, tentang ilmunya Allah, pengetahuan tentang Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, saya ulang lagi, kita ingin kenal Allah maka harus belajar melalui para ulama, para guru yang mereka punya sanad keilmuan yang jelas. Dan kita jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang membuat kita takjub. Nih, karena manusia punya kecenderungan gampang kagum, gampang kagetan. Manusia itu gampang kagum. Kalau sudah kagum maka dia akan kena mentalnya. Ada orang yang kita lihat punya kelebihan. Kadang-kadang itu yang bikin kita kemudian merasa, wah ini orangnya kayaknya orang hebat ini. Akhirnya kita ngaji sama dia. Salah. Nggak taunya dia bukan ulama. Dia punya kebiasaan begitu karena dia itu adalah praktisi perdukunan. Bisa. Banyak Pak yang begitu tuh. Yang kita jadi kagum sama seseorang karena melihat sesuatu yang luar biasa. Nih hati-hati nih. Jangan pernah kita ngaji sama orang karena dasarnya kita kagum terhadap kelebihan yang dia punya dari hal perkara-perkara yang seperti itu. Jangan. Ya. Banyak nih di antara kita nih, wah, ngaji sama siapa tuh? Itu sama si Anu, sama si Anu. Kenapa? Wah, dia tuh hebat tuh, punya karomah. Kita ngaji jangan karena orang tersebut kita dengar punya karomah, punya kelebihan, enggak. Kita ngaji sama orang karena dia punya ilmu, begitu. Kalau dia punya ilmu, ambil ilmunya. Karena itulah yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi jangan jangan mudah kagum terhadap sesuatu yang sebetulnya bisa menipu kita, ya, begitu. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang punya keahlian menggandakan uang. Iya kan? Gini. Tiba-tiba duit keluar. Duit. Banyak nggak yang kagum tuh waktu? Banyak. Jangankan kita nih, jangankan orang yang awam, profesor aja kekagum-kagum sama itu. Coba.
Akhirnya kenapa? Kena tipu. Kenapa? Karena dia merasa kagum dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan ilmu, dan orang itu bukan ulama. Nah, artinya kalau seseorang ingin belajar tentang Allah, kenal agama, harus melalui jalur para ulama, orang-orang yang betul-betul kita tahu ngajinya di mana, belajarnya sama siapa, gitu ya. Baru kita akan tahu dengan benar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita terus. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yang kursinya meliputi langit dan bumi. Fal kursiyyu jismun azim. Kursi itu adalah jisim yang besar, tahtal arsh, yang ada di bawah arasnya Allah, wa fawqas sama, dan di atas langit as-sabi'ah, langit yang ketujuh, wa huwa awsa'u minas samawati wal ard, dan kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi, ya. Kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi kursi itu adalah makhluk ya Allah, ya. Jismun azim tahtal arsh, ya, satu benda yang besar, ya, yang dia ada di bawah arasy, di atas langit ketujuh, itu kursi. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang Allah kenalkan, bagaimana kekuasaannya. Kalau bumi saja sudah luas, langit saja sudah begitu luas, kursinya Allah lebih luas lagi. Bayangkan, kita nggak bisa, susah lah, bayangin gimana, susah. Lebih luas daripada langit dan bumi, ya. Nah, ini ada sedikit pembahasan berkaitan dengan akidah, bahwa Allah itu bersemayam di atas kursi. Istawa alal arsh. Istawa artinya ada yang mengartikan sebagai duduk. Allah duduk di atas arasy, ya, di atas kursi artinya dekat arasy. Sebahagian para ulama dari kalangan mujassimah mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas kursi seperti duduknya kita. Saya kan duduk nih, Allah duduk di atas kursi. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menolak, menyamakan Allah itu duduknya seperti duduknya kita. Laisa kamitslihi syai'un. Ada yang mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Terserah, itu maknanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Itu adalah bahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat, ya. Kita nggak tahu bagaimana Allah itu istawa. Ada lagi yang mentakwilkannya, istawa ay istaula, artinya Allah bersemayam, artinya Allah yang bukan Allah duduk di situ, tapi Allah menguasai. Istaula, menguasai seluruh alam ini, termasuk arasnya, termasuk kursinya, begitu. Ya, dikit lagi, sebentar ya, karena ini ngaji terakhir kan. Wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak berat untuk menjaganya. Ay la yathqulu alaihi ta'ala hifzas samawati wal ardi bi ghairil malaikah, tidak akan berat atas Allah menjaga langit dan bumi tanpa bantuan daripada malaikat. Tidak mudah, tidak berat bagi Allah. Wa huwal ali, dialah Allah yang maha tinggi, ay al muta'ali bi dzatihi 'anil ashbahi wal anzar. Allah maha tinggi dengan zatnya atas segala yang serupa dan sebanding. Al-azim, yang agung, ay alladhi yastahkiru kulla ma siwahu binisbati ilaih, yani Allah
mana selain daripadanya adalah hina. Fa huwa ta'ala a'la wa a'zam min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dan lebih agung daripada segala sesuatu. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma quri'at hadhil ayah fi darin illa hajaratha asyayatin 30 yauman wa la yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailah." Tidaklah dibaca ini ayat di satu rumah melainkan syaitan akan meninggalkannya. Syaitan akan meninggalkan rumah tersebut selama 30 hari. Kalau dibaca ayat tersebut di dalam satu rumah. Wala yadkhuluha sahir, dan tukang sihir, wala sahirah, tukang sihir perempuan enggak bisa masuk selama 40 hari. Ini fadilatnya. Jadi bacalah ayat kursi di rumah, apalagi kalau kita mau masuk, apalagi kita sudah masuk rumah kita baca ayat kursi. Maka rumah itu akan dijauhkan daripada syaitan dan sihir tidak akan masuk. Amalin ya. Baca ayat ini setiap kali masuk ke dalam rumah, ya, insya Allah rumah kita dijaga daripada segala yang mengganggu. Wa an Aliyin, dan daripada Ali, annahu qala, beliau berkata, sami'tu nabiyyakum ala a'wadil mimbar wa huwa yaqul, aku mendengar nabimu di atas mimbar, dia bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut, tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga melainkan mati. Orang yang baca ayat kursi setiap kali setelah salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga melainkan kematian. Karena kita kan gak bisa masuk surga kalau belum mati. Artinya kalau kita mati pasti masuk surga. Siapa mereka? Yang senantiasa baca ayat kursi setelah sholat fardu. Ini diamalin nih, mudah-mudahan di masjid kita diamalin juga. Ai fa idza mata dakhala jannah, yakni kalau dia mati dia masuk surga. Wala yu'adzibu 'alaiha illa shadiqin aw 'abidin. Wa man qara'aha idza akhadha madja'ahu aminahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abiyati allati haulaha. Masyaallah. Tidaklah seseorang yang mengamalkan, ya, membiasakan membaca ayat kursi illa siddiq au abid, dia adalah orang yang benar dan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, idza akhadha madja'ahu, ketika dia mau tidur, aminahullahu ala nafsihi, Allah akan amankan dia atas dirinya, wajarih, jirannya, wajari jarih, dan jiran daripada jirannya. Bayangin. Wal abiyatil lati haulaha, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya Allah akan jagain. Orang yang baca ayat kursi menjelang tidur, Allah jaga dirinya, Allah jagain tetangganya, Allah jagain tetangga dari tetangganya. Wal abiyat allati haulaha, dan rumah-rumah yang ada sekitar itu. Masya Allah. Makanya beruntung kita yang tinggalnya dekat apa? Dekat orang alim, orang soleh, dekat masjid. Insya Allah kita aman, ya, insya Allah kita aman. Jamaah, sebetulnya saya mau cerita lagi tentang fadilah ayat kursi, tapi sudah masuk waktu isya. Tapi saya kira ini cukup ya sebagai fadilat. Tambahannya nanti kita akan sambung lagi habis lebaran. Mudah-mudahan umurnya panjang. Ketemu lagi. Nanti kita sambung lagi pengajian ini habis lebaran insya Allah. Karena minggu depan kita sudah penutupan, ya, kita sudah penutupan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah berikan manfaat, Allah berikan berkah, dan semoga kita bisa ngamalin apa yang kita pelajari selama ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa bariha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina wa tu'al 'alifi faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.